Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti lebih tinggi berzikir, karena zikir itu tidak ada batas waktu, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak sore, tidak dengan duduk, tidak dengan berdiri, tidak berbaring, dalam segala kondisi kita selalu ingat berzikir kepada Tuhan itu tanpa bilangan. Nah kalau ingat 3 kali ya bohong berarti. Aku ingat sama kamu sehari 3 kali, bohong berarti. Kalau ingat itu harus setiap hari, setiap saat, setiap detik dan setiap menit. Itu zikir. Adapun wirid itu adalah diucapkan dengan mulut kita, ya kan gitu. Dan kita hayati mananya dalam hati kita. Ini artinya dua hal yang sepasang, yang dua-duanya saling membantu, ya. Sebab kita ingat Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tetapi kita sendiri sehari-hari banyak kesibukan, ya. Kita mikirkan hutang kita belum lunas lagi ini, ya. Bank menagih, mengancam akan menyita tanah, anak lagi minta uang buat biaya sekolah, ya kan. Istri minta kalung dan berlian, tetangga marah-marah karena tinja kita mengalir ke rumah tetangga. Wah, itu sampai kita lupa. Hati ingat Allah itu terlupakan karena kesibukan-kesibukan. Maka diperlukan wirid supaya kita mengingat. Saya menyuruh orang untuk berzikir itu, saya katakan memang pakai tangan saja bisa, tapi saya suruh bawa tasbih. Karena dengan tangan kita bawa tasbih mengingatkan kita bahwa kita punya tugas wirid. Betul enggak? Wirid itu perlu dihitung dan sebagainya untuk mengingatkan hati kita supaya ingat kepada Allah. Kita sholat, niat dalam hati, nggak ada masalah. Kita pejam mata, mulut tertutup, ya Tuhan, aku sekarang mau sholat zuhur 4 rakaat. Dalam hati, Allahu Akbar sah. Tetapi kenapa sunnah diucapkan? Karena bagaimanapun wiridan itu, ucapan itu masuk dalam self suggestion, mensugesti diri kita sendiri, atau hipnotis, self hipnotis, menghipnotis diri kita sendiri, mensugesti diri kita sendiri. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilat qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, supaya kita bisa berkonsentrasi, mengumpulkan angan-angan kita supaya jangan beradu dengan pikiran yang lain, kita mengucapkannya. Maka zikir dan wirid adalah dua sejoli yang sangat diperlukan sekali. Akan tetapi ketika Bapak Daeng itu memang sudah master menguasai hatinya, silakan, ya, tidak usah diucapkan, dengan hati saja bisa, ya kan. Kalau kita sudah bisa, sudah master, sudah menguasai diri kita sendiri, tidak usah kita beruzlah harus masuk hutan, di tengah pasar pun kita bisa bersunyi-sunyi. Tetapi di dalam hutan pun sekalipun sunyi, tetap di hatimu sangat ramai sekali. Jadi tergantung pada kondisi kita. Tetapi mana yang lebih tinggi statusnya? Berzikir adalah lebih tinggi daripada berzikir. Karena orang yang berzikir sudah pasti mengandung makna wirid. Tapi orang yang wirid boleh saja dia tidak berzikir, karena wirid adanya di mulut dan zikir adanya di dalam hati. Yang baik mana? Yang kedua-duanya ada bersama-sama. Tapi pada akhirnya setelah kita mencapai tingkat tertinggi, saya kira banyak para aulia, para ulama solehin yang mereka berzikirnya, wiridannya sudah tidak pegang tasbih lagi, sudah mulutnya tidak komat kamit lagi, ya. Mereka sibuk bekerja di sawah, bekerja sibuk menulis, meneliti, sambil berkendara, sambil berjalan, sudah tidak kelihatan, tapi hati mereka
berzikir. Nah, saya mau cerita Syekh Hasan Asaduli itu min auliyaillah, salah seorang waliullah, itu seorang muridnya memperhatikan kalau santrinya setelah sholat berzikir lama-lama, ya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah sekian kali, subhanallah sekian kali berzikir. Tapi ini Hasan Asaduli ini setelah sholat assalamualaikum, assalamualaikum, pergi aja, nggak pernah geleng-geleng kepala. Ya, ilah enggak. Jadi si santri menanya, Syekh, Anda ini waliullah, ya murid-murid suruh berzikir, tapi panjenengan ini kok habis sholat assalamualaikum pergi aja, nggak ada wiridanya kiranya. Sholatnya juga aja biasa-biasa aja. Apa jawabnya? Ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu lebih utama dari ibadah fisik. Orang yang bekerja di sawah mencangkul satu hari bayarannya 100.000, tapi yang bekerja dengan intelektual satu bulan gajinya 500 juta. Iya kan? Demikian pula beribadah dengan hati bayarannya lebih besar daripada ibadah dengan fisik. Ya kenapa kamu cari ibadah yang bayarannya murah? Iya kan? Nah makanya zikir tetap sebagai ibadah yang tertinggi, karena zikir itu adalah ibadah hati dan tidak ada orang lain yang tahu, apalagi sudah masuk dalam wilayah asyir semacam ini. Itu kurang lebih begitulah kira-kira badannya.